Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pegawai Markaz Tahfidz Al-Bassam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih di bab yang sebelumnya, yaitu bab wujubi amri ahlihi wa auladihil mumayyizin wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafah wa ta'dibihim wa man'ihim min al-irtikabi manhiyyin anhu. Secara ringkas, wajibnya memerintahkan semua orang yang berada di bawah tanggung jawab kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bacakan adalah hadis ke-301 dari awal hadis yang kita bacakan dari kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat saat mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka saat menolak melaksanakan sholat ketika umur mereka sudah 10 tahun, dan pisahkan mereka di tempat tidur. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib an abihi. Siapa ayahnya Amr? Ya Shu'aib. Kan Amr bin Shu'aib. Berarti Amr ini meriwayatkan dari ayahnya yang bernama Shu'aib. An jaddihi, dan dari kakeknya. Kakeknya siapa? Kakeknya Amr atau kakeknya Shu'aib? Kakeknya Amr. Siapa beliau? Abu Shu'aib. Ya.
Baik, an jaddihi, apakah jad atau kakeknya Amr atau kakeknya Syuaib? Yang tepat di sini adalah kakeknya Syuaib, bukan kakeknya Amr. Ya. Kalau kakeknya Amr namanya Muhammad dan dia tidak meriwayatkan hadis. Ya. Adapun kakeknya Syuaib itu adalah seorang sahabat Nabi yang bernama siapa? Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ya, jadi an Amr bin Syuaibin an abihi an jaddihi, yang dimaksud kakek di sini adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Baik, hadis tadi sangat jelas bagi kita, menunjukkan perintah kepada setiap muslim. Dalam hal ini ayah dan ibu. Kenapa? Karena yang diperintahkan adalah mereka yang memiliki anak. Nabi SAW mengatakan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Ya, kenapa anak-anak baru diperintahkan untuk melaksanakan salat pada umur 7 tahun? Karena rata-rata di umur 7 tahun anak sudah dikatakan mumayyiz, bisa membedakan dan bisa memahami instruksi, bisa memahami perintah. Ketika si anak diperintahkan untuk ambilkan gelas, dia akan membawakan gelas, bukan sepatu, ya. Atau juga dia sudah bisa makan sendiri, bisa memakai dan melepas baju sendiri. Sehingga anak yang sudah bisa melakukan hal-hal demikian, dia sudah bisa dikatakan mumayyiz, dan rata-rata itu berada di saat umur 7 tahun. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, itu tergantung background masing-masing. Ya, tapi secara rata-rata, secara aglab di umur 7 tahun anak itu sudah dikatakan mumayyiz. Walaupun para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Yang dimaksud 7 tahun itu ketika sudah masuk 7 tahun di awal ya, misalkan anak itu lahir tanggal 30 apa ya, 30 Juli ya. Ya, 7 tahun yang lalu. Jadi ketika masuk tanggal 30 Juli 2024, dia pas 7 tahun. Apakah yang dimaksud itu yang seperti ini? Atau yang dimaksud dalam hadis tadi maksudnya adalah anak yang sudah genap 7 tahun dan akan memasuki umur ke 8 tahun ya. Maka yang penting anak itu sudah mumayyiz ya. Yang penting anak itu sudah mumayyiz. Apabila umur 7 tahun sudah mumayyiz, apalagi yang 8 tahun. Ya, intinya adalah ketika anak sudah bisa memahami sebuah perintah, instruksi, maka si anak diperintahkan oleh kedua orang tuanya untuk melaksanakan sholat. Baik. Dalam hadis ini perintah itu untuk siapa? Hadis ini perintah untuk siapa? Untuk kedua orang tua. Ya. Jadi orang tua wajib memerintahkan anaknya yang sudah 7 tahun untuk sholat. Jika orang tua tidak memerintahkan anaknya yang sudah 7 tahun untuk melaksanakan sholat, berarti dia telah meninggalkan sebuah kewajiban. Dia sudah meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Rasulnya. Berarti dia telah berbuat dosa. Sehingga orang tua di sini harus betul-betul memahami bahwa dia memiliki tanggung jawab, dia memiliki amanah
yang harus dia tunaikan, dan itu merupakan hak anak. Hak anak adalah ketika dia sudah 7 tahun dia diberikan instruksi untuk melakukan sholat. Jika tidak dilakukan oleh kedua orang tua, maka dia berdosa. Walaupun seandainya kita perintahkan, anak itu tidak melakukan. Ya. Di sini yang diperintahkan oleh Nabi adalah memerintah, menginstruksikan kepada anak, tanpa kita melihat hasilnya, apakah si anak nurut atau tidak. Karena kalaupun anak tidak melakukan apa yang kita perintahkan, apakah dia berdosa? Tidak. Karena umur 7 tahun itu belum balik, belum wajib sholat. Ya, maka perlu dibedakan. Yang wajib di sini adalah perbuatan orang tua yang memerintahkan anaknya sholat. Adapun anak ketika diperintahkan, dia lebih asik main ya. Misalkan sedang main, waktu azan sudah tiba, maka si ayah memerintahkan, "Nak, sholat dulu." Dia nggak dengar tuh, malah terus main. Ya, kita sudah berusaha memberikan perintah kepada mereka untuk sholat. Adapun hasilnya mereka sholat atau tidak, mereka tidak berdosa. Ya, namun kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai seorang ayah, yaitu memerintahkan mereka sholat. Jadi kita diperintahkan untuk membimbing anak kita untuk sholat, bukan memaksa. Ya, bukan memaksa mereka sholat. Catatannya ketika mereka umurnya 7 tahun. Dan ini juga mengindikasikan bahwa anak itu ketika sudah mumayyiz bisa diperintahkan hal-hal yang lainnya, bukan hanya sholat. Ya, hal-hal sunnah, hal-hal yang wajib yang lainnya secara bertahap kita perintahkan mereka sholat. Ya, jadi bukan hanya sholat saja, bisa juga kita perintahkan anak-anak kita untuk hal-hal lainnya yang berhubungan dengan ibadah. Baik. Jadi orang tua berdosa ketika tidak memerintahkan anak mereka sholat. Kemudian ketika anak sudah mencapai usia 10 tahun, baru di sini ada pendidikan lain. Jadi dari umur 7 tahun sampai menjelang 10 tahun kita hanya diwajibkan untuk memerintahkan mereka sholat. Tentu perintah itu juga perlu ada seninya ya, saudara. Jangan hanya perintah saja, nak sholat, nak sholat, nak sholat. Divariasikan perintahnya itu. Tidak hanya itu saja perintahnya. Nak, ayo sholat. Nanti, nak, ayo sholat. Jadi si anak itu akan membalas sholat mulu. Ya kan? Coba, memang sulit ya, karena masih anak-anak. Kan tadi barusan sholat, kok sholat lagi? Ya kan? Nah, maka tidak hanya cukup dengan perintah, tapi dengan kata-kata yang lain juga. Ya. Misalkan, nak, ayo kita sholat, karena Allah memerintahkan kita untuk sholat. Kalau perlu sebutkan dalilnya. Ya, Allah berfirman, wa aqimus sholat, dan laksanakanlah sholat. Sehingga anak itu terbiasa mengikuti dalil. Apa yang ia lakukan itu harus berdasarkan dalil. Ya, jangan dalil yang panjang, ya. Hadis yang an Abi Hurairah sampai 10 baris, tidak. Cukup dalil-dalil yang singkat saja. Ya, mungkin yang anaknya di TK mungkin ya diajarkan sama ustazahnya apa? La tagdaw walakal jannah. Nah,
janganlah kamu marah, niscaya bagimu surga. Ya, ajarkan hadis-hadis pendek, ya, ajarkan yang lainnya, bukan hanya sholat. Jadi memerintahkan anak untuk mengerjakan sholat itu perlu juga seni, tidak kaku, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, tidak, ya. Nah, mau nggak dapat pahala? Yuk kita sholat. Nah, Abi nggak mau masuk surga sendirian, pengen sama kamu, ayo sholat. Banyakin variasi-variasi hal-hal seperti itu, ya. Bisa mungkin Ustaz Sulaiman catat gimana kata-kata yang bisa diucapkan setiap harinya. Silahkan. Karena memang mendidik anak itu perlu usaha, perlu keseriusan. Tidak hanya mengandalkan ketika moodnya saja. Tips selanjutnya, maka ketika waktu dari 7 tahun sampai 10 tahun itu kan ada 3 tahun. 3 tahun lah, katakanlah 3 tahun. 1 tahun itu terdiri dari 365 harian. Kali 5 kali dalam sehari sholat. Maka banyak sekali ucapan-ucapan itu yang keluar dari mulut seorang orang tua, seorang ayah, seorang ibu, merintahkan anaknya sholat. Jangan bosan, ya. Dan perintah itu berarti setiap waktu sholat. Maghribnya diperintah, isanya enggak. Ya, walaupun memang bertahap, tapi tidak mengapa. Ya, kita usahakan setiap kali sholat kita ajak anak kita untuk sholat. Dan bukan berarti kita tidak mengajak anak yang di bawah 7 tahun juga untuk sholat. Ketika dia mampu, ya, untuk mentaati perintah kita dan juga bisa dikondisikan di masjid, nggak apa-apa dibawa. Ya, asalkan bisa dikondisikan. Kalau lari dari ujung ke ujung, jangan, ya. Baik. Selanjutnya, ketika sudah mencapai usia 10 tahun, maka ketika anak tidak mau melaksanakan sholat, itu boleh dipukul. Dan ini perintah dari Nabi SAW. Ya. Artinya, anak di bawah 10 tahun itu tidak boleh dipukul. Ya. Baik karena meninggalkan perintah sholat ataupun perintah kita, apalagi. Ya, kadang anak kita suruh untuk melakukan sesuatu, dia ngeyel tidak mau. Maka itu tidak layak untuk dipukul. Ya, di bawah umur 10 tahun. Ya. Jadi anak itu ketika umur 10 tahun itu sudah mengenal konsekuensi. Maka dia sudah bisa dimasukkan tarhib. Ya, tarhib itu menakut-nakuti. Dalam artian kita sudah bisa menjelaskan kepadanya tentang konsekuensi amal. Ketika kita melakukan ini atau melakukan maksiat, maka Allah akan murka ke kita. Balasannya adalah begini di neraka. Itu sudah bisa ditanamkan kepada anak 10 tahun. Dia sudah mengenal konsep hukuman. Ya. Kalau di bawah umur 10 tahun itu belum bisa. Ketika sudah 10 tahun maka kenalkan konsekuensi setiap perbuatan. Kalau isbal seperti apa, kalau mencaci seperti apa konsekuensinya. Nanti azab kubur seperti apa. Itu silakan dijelaskan kepada anak-anak kita. Ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa pukulan yang dimaksud dalam hadis ini adalah pukulan dalam rangka mendidik. Ya. Bukan dalam makna menghukum. Ya. Mendidik. Artinya kita ketika memukul itu bukan dengan tujuan menyakiti anak, membuat anak itu sakit, tidak. Ya. Apalagi dalam rangka melampiaskan emosi dan amarah kita. Karena akan beda hasilnya. Ketika seseorang memukul anaknya untuk melampiaskan emosi, pasti sakitnya jauh lebih hebat. Kenapa? Karena emosi.
mungkin akan menyebabkan luka, baik luka fisik ataupun luka batin. Bisa jadi memar, bahkan bisa mungkin mengeluarkan darah seperti itu ya. Tapi pukulan mendidik itu hanya sebagai warning saja. Ini kamu sudah melakukan kesalahan, ada konsekuensinya, dan konsekuensi dipukul di dunia itu ringan. Tapi di akhirat nanti kamu tidak akan sanggup, nak. Tidak akan sanggup. Ya. Apa yang Abi lakukan saat ini itu masih ringan. Ya. Tapi yang nanti akan Allah lakukan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat lebih pedih. Seperti itu ya. Jadi pukulan itu hanya dalam rangka mendidik, bukan untuk menyakiti anak. Dan ini adalah bantahan kepada para penggemar teori-teori pendidikan barat yang tidak merekomendasikan pukulan dalam rangka mendidik. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan dengan jelas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini. Ya. Karena sebagian anak itu memang ketika dikasih tahu tidak mempan. Ya. Ada model anak itu ketika dikasih tahu, dinasihati itu tidak mempan. Yang mempan apa? Pukulan. Dan agama kita bukan agama yang khayalan, semuanya bisa dilakukan tanpa hukuman. Secara realitas saja ada hukuman, baik dalam ranah agama ataupun ranah negara, ada namanya hukuman dan punishment. Ya, sehingga dalam teori pendidikan Islam, pukulan itu adalah salah satu wasilah dalam mendidik. Pukulan itu boleh, tapi dengan syarat-syarat, dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Maka dikatakan ad-darbu huwa darbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti. Ya. Maka tidak boleh pukulan itu dengan pukulan yang keras, dan juga jangan sampai kita tidak menggunakan pukulan dalam kasus-kasus tertentu ya. Karena sebagaimana dikatakan, pukulan ini seperti obat ketika dokter ingin memberikan obat kepada pasien. Kan obat dokter itu kan sebelum memberikan resep padanya diperiksa dulu kan, ditanya keluhannya apa, jadi didiagnosis. Dosisnya ditentukan, ada yang 100, ada yang 300. Itu kan setelah pemeriksaan. Maka dosisnya akan disesuaikan dengan pasien. Nah, orang tua juga atau pendidik juga ketika memukul itu harus diperiksa dulu anaknya. Maka ditentukan dosisnya, apakah pukulannya sering, ringan, berat, atau bagaimana. Sehingga ketika dosis itu tepat, maka biidznillah yang sakit pun jadi sehat. Begitu juga anak yang tadinya susah diatur, susah diarahkan, ketika dipukul, dihukum dengan dosis yang tepat, maka insya Allah akan membuat anak itu disiplin dan mudah untuk diarahkan. Artinya kembali kepada orang tua bagaimana dia menilai anak. Baik. Kemudian yang terakhir di sini perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memisahkan anak-anak di tempat tidur ketika sudah mencapai umur 10 tahun. Ya. Dan ini secara umum, baik antara anak laki-laki dengan anak laki-laki yang lainnya, dan lebih-lebih lagi anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau bisa dipisah semuanya. Kenapa? Karena fitnah zaman ini sudah sangat dahsyat. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sudah menjadi sebuah serangan untuk anak-anak kita yang sedikit saja kita tidak memperhatikan hal-hal seperti ini, maka bisa saja anak-anak kita menyimpang. Waliyadu billah. Ya, sehingga Islam itu sebetulnya mengarahkan kita untuk mempunyai rumah yang luas.
Kalau mampu. Kalau perlu bikin 10 kamar rumah itu walaupun rumahnya kecil. Ya, kalau tidak ada kamar tersendiri, pisahkan tempat tidurnya. Jangan di satu ranjang, jangan di satu kasur. Ya, kenapa? Karena ini umur 10 ini kan sudah tahu tentang syahwat, sudah tahu tentang hal-hal yang bisa membuatnya tertarik kepada lawan jenis seperti itu. Walaupun memang belum matang, tapi di situ mukadimahnya di situ di umur 10. Ya. Kalau secara medis umur 10 ada yang sudah haid, sudah deh. Sudah ada. Ya. Perempuan, apalagi situ perempuan sudah ada. Sehingga penting bagi orang tua untuk memperhatikan hal ini, dan ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam membimbing anak-anak kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya santri-santri kita juga bisa kita arahkan pada apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.